Assalamualaikum. Kali ini kita ada bersama lagi dengan narasumber yang tidak asing lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam perjuangan untuk semua, peace. Oke kan, saya tertarik ya sama sharing semangat Bushido Jepang yang kemarin tuh. Tertarik di bagian mana tuh ya? Tertariknya yang ini kan di bagian celana nih, sampai melintir terus sayanya jadi kejengkang dah. Oh alah, kok soal celana. Ini MC-nya sarapannya apa tuh ini tadi? Gini kan maksudnya. Orang Jepang punya militansi luar biasa, punya semangat Bushido, tapi ujungnya mereka tetap aja kalah sama Amerika yang tajir, yang sumber dayanya melimpah, output industrinya nomor 1 di dunia. Jadi kesimpulannya, ujung-ujungnya militansi juga kalau ada depan-depan sama kapitalis tajir itu percuma kan? Siapa bilang itu percuma? Waduh, nggak percuma ya kan? Enggak lah. Bisa dijelasin nggak kan bukti-buktinya? Mau bukti? Oke. Pertama gini ya. Perjuangan suatu bangsa yang militan itu berkesinambungan. Biarpun kalah perang Pasifik, di bom atom, Jepang tidak ambiar total. Tapi dia bisa cepat bangkit lagi, dan tahun 80-an bisa menjelma jadi perekonomian terbesar di dunia nomor 2 nguber Amerika. Ini berkat militansinya, jadi nggak percuma. Ada bukti lain kan? Bukti kedua, kalau kita cermati, Amerika di perang Pasifik itu juga bukan sekedar menang sumber daya tok, tidak mengandalkan tajirnya tok, tapi dia juga punya militansi luar biasa. Amerika punya militansi, Jepang punya militansi, tapi di samping militansi, Amerika punya sumber daya, jadilah dia yang menang. Oke, bener juga kan. Tapi ini contoh militansi Amerika yang konkret kayak apa gitu ya? Ya banyak lah. Tapi banyak itu contohnya apa kan? Ya ada. Ada itu gimana ceritanya? Mau diceritain? Ya, mau lah kan. Sekarang ya? Ya sekarang kan, masa iya nunggu lebaran aduh. Jadi gini ya, contoh konkretnya itu pertempuran di Guadalcanal. Guadalcanal itu hutan rimba terpencil, jauh banget dari Amerika, jauh dari mana-mana. Tapi orang-orang Amerika itu militansinya nggak kalah sama Jepang. Divisi pertama Korps Marinir Amerika gitu. Di situ perang habis-habisan sampai akhirnya menang dengan susah payah. Angkatan Laut Amerika di situ juga bertempur gila-gilaan. Ada satu cerita terkenal ya di Amerika, cerita USS June namanya, atau cerita keluarga Sullivan. Jadi alkisahnya, keluarga Sullivan ini keluarga sederhana. Begitu Pearl Harbor dibom oleh Jepang, anak lelaki keluarga Sullivan ini terus mendaftar masuk US Navy Angkatan Laut. Yaitu untuk maju perang ya kan? Ya maju perang lah. Masa masuk Angkatan Laut terus kerjanya membasmi eceng gondok di rawa-rawa. Yang bener aja bro. Terus ceritanya gimana tuh kan? Jadi ya, Sullivan bersaudara ini terus lima-limanya bertugas tempur di USS June. Kapal June ini bertempur di sekitar Guadalcanal. Terus ya udah jelegur, kapal itu terus kena hantam torpedo. Torpedo ini torpedo kapal Jepang ya kan? Ya torpedo Jepang lah, masa iya torpedo kuda ya. Wah. Terusnya lagi gimana kan? Ya nggak lama setelah itu terus beritanya sampai ke kampung halaman. Pada suatu sore gitu, rumah keluarga Sullivan terus kedatangan tamu seorang perwira. Bapak dan Ibu Sullivan langsung ada perasaannya nggak enak kan ya. Tapi sebagai keluarga Amerika sejati mereka berusaha tegar. Perwira itu terus diajak ramah tamah, disuguhi minum, apa segala macam, sampai kemudian si perwira menyampaikan berita duka. I'm sorry ya, Tuan dan Nyonya Sullivan. Saya harus sampaikan bahwa anak kalian telah bertempur dengan gagah berani, tapi unfortunately tidak bisa pulang kembali ke sini untuk selamanya. Anak kami yang mana? Si bapak masih bertanya lagi, berusaha tetap tegar. Terus dijawab, all 5, 5-5-nya. Masya Allah. Seperti itulah militansi keluarga Amerika di masa itu. Jepang punya militansi dan semangat berkorban untuk bangsa dan negara yang luar biasa. Amerika ternyata juga punya. Pejuang-pejuang Amerika sejati, mereka juga siap habis-habisan sampai mati. Jadi mereka itu menang perang bukan sekedar karena tajir dan punya sumber daya, tapi karena juga punya militansi yang setara. Katanya lagi ya, sebetulnya pada saat kapal itu terkena torpedo, 5 tentara dari keluarga Sullivan itu bukannya langsung meninggal, tapi sebagian itu masih hidup ngambang di laut. Cuma ya karena kapal-kapal lain sibuk bertempur juga, nggak menyangka bahwa ada yang selamat dari USS June, sehingga pertolongan tidak segera datang, sampai akhirnya yang ngambang di laut pada tewas semuanya. Oke lah kan kalau begitu.
Terima kasih ya atas sharingnya semuanya. Sama-sama. Dan bagi para pemirsa yang berminat, cerita lebih detail tentang keluarga Sullivan ini ada filmnya di internet. Artikel-artikelnya juga banyak, silahkan dicari sendiri. Terima kasih.